Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ayu Septiani dari kelas R4C. Di sini saya akan menjelaskan materi konsumsi dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Berikut daftar isi dari materi ini yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian konsumsi, yang kedua ada faktor yang mempengaruhi konsumsi, dan yang ketiga ada fungsi konsumsi, dan yang keempat ada konsumsi dengan pendapatan nasional, yang terakhir yang kelima yaitu kesimpulan. Pengertian konsumsi menurut Kamus Besar Ekonomi, konsumsi adalah tindakan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan kegunaan atau utility dari suatu benda baik secara langsung maupun tidak langsung pada pemesan terakhir untuk kebutuhannya. Dan menurut para ahli, saya mengambil satu pengertian dari Suherman Roshidi, yaitu konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, konsumsi itu melibatkan penggunaan barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan dari manusianya, baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga mencapai pemesan terakhir dari kebutuhan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. 1. Pendapatan yang dulu. Jadi, ketika pendapatan sekarang sedang naik, tidak serta-merta akan meningkatkan konsumsi, tapi tetap dipengaruhi oleh pendapatan yang lalu. Yang kedua, ada kekayaan sebagai pendorong untuk meningkatkan konsumsi di samping penghasilan. Jadi, semakin bertambahnya kekayaan, maka tingkat konsumsi akan terus meningkat, fungsi konsumsi akan bergeser ke atas. Yang ketiga ada tingkat harga. Jika tingkat harga naik, maka konsumsi akan bergeser ke bawah. Dan sebaliknya, jika tingkat harga turun, maka konsumsi akan bergeser ke atas. Selanjutnya yang keempat ada tingkat inflasi. Inflasi dapat menggeser fungsi konsumsi ke atas dengan alasan to beat inflation, tidak terkena pengaruh membeli barang lebih banyak, dan sebaliknya. Yang kelima ada ekspektasi penghasilan mendatang. Jadi konsumsi tergantung pada tingkat kepastian dari ekspektasi. Ekspektasi income yang naik akan menggeser kurva konsumsi ke atas, dan sebaliknya jika ekspektasi income turun maka akan menggeser kurva konsumsi ke bawah. Yang keenam ada tingkat bunga real. Penurunan pada tingkat bunga real untuk konsumsi akan mengakibatkan pergeseran fungsi konsumsi ke atas dan sebaliknya. Yang ketujuh ada perubahan kebijakan pajak. Keringanan pajak penghasilan akan mendorong pergeseran fungsi konsumsi ke atas. Fungsi konsumsi yaitu suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Persamaan fungsi konsumsi ini dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu C sama dengan A ditambah BY. Keterangannya yaitu A sebagai konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0, yang B sebagai MPC adalah perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposibel yang diperoleh, atau juga disebut sebagai kecondongan konsumsi marginal. C sebagai tingkat konsumsi dan Y sebagai tingkat pendapatan nasional. Contoh model grafik. Berdasarkan gambar grafik di samping dapat dijelaskan fungsi C sama dengan 300 ditambah 0,7Y bermakna A konstanta 300 berarti jika pendapatan tidak berubah, maka jumlah konsumsi konstan pada tingkat 300%. Yang B, MPC bernilai plus 0,7 berarti jika variabel pendapatan meningkat sebesar 1%, maka menyebabkan meningkatnya jumlah konsumsi 0,7%. Hasil ini menunjukkan hubungan yang positif atau berbanding lurus antara variabel pendapatan dengan variabel konsumsi. Jika terjadi kenaikan pada pendapatan akan meningkatkan jumlah konsumsi. Pada saat pendapatan nasional 0, pengeluaran konsumsi berjumlah ke 300. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai pengeluaran konsumsinya. Berdasarkan data ini, fungsi konsumsi dalam grafik A akan bermula pada nilai 300 di sumbu vertikal. Adapun marginal propensity konsum B sebesar 0,7 berasal dari pembagian antara perubahan konsumsi
agregat dan perubahan pendapatan nasional 700 per 1000. Kecondongan fungsi konsumsi adalah kurang dari 45 derajat dan selalu memotong garis 45 derajat. Sifat ini disebabkan karena MPC kurang dari 1,1. Fungsi konsumsi memotong pendapatan nasional sebanyak 1000 karena pada tingkat pendapatan tersebut konsumsi rumah tangga sama dengan pendapatan nasional. Konsumsi dengan pendapatan nasional. Konsumsi dalam ekonomi makro merupakan konsumsi nasional yang berfungsi untuk menghubungkan antara laju pengeluaran dengan laju pendapatan nasional. Namun, harus diketahui bahwa tambahan laju pengeluaran konsumsi ini tidak berarti pendapatan akan bertambah, karena tidak semua pendapatan digunakan untuk konsumsi, tapi bisa juga digunakan untuk tujuan berinvestasi. Hal-hal yang mendasari tingkat konsumsi masyarakat atau rumah tangga. Yang pertama, ada pengeluarannya memiliki kedudukan tertinggi dalam total pengeluaran agregat. Yang kedua, konsumsi rumah tangga bersifat endogenes. Artinya, besarnya konsumsi rumah tangga berkaitan dengan faktor-faktor lain yang dianggap bisa mempengaruhinya. Seperti pada teori model konsumsi yang telah terbukti bermanfaat pada pengelola perekonomian makro. Yang ketiga ada perkembangan masyarakat yang begitu cepat. Dan yang keempat, keseimbangan konsumsi didasarkan dalam prinsip keadilan distribusi. Kesimpulannya, konsumsi adalah tindakan manusia untuk menggunakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan, dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dan konsumsi dalam ekonomi makro merupakan konsumsi nasional yang menghubungkan laju pengeluaran dengan laju pendapatan nasional, namun tidak semua digunakan untuk konsumsi, jadi sebagian bisa digunakan untuk investasi. Sekian penjelasan dari materi konsumsi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.